Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis kutembak satu kali ban depan. Lihat raut muka Allah, begitu bongah, begitu sombong di hadapan jamaah, seolah-olah membanggakan dirinya yang sudah melukai anjing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perih kita sebagai umat Islam melihat ada seorang penceramah yang melukai ajaran-ajaran Islam. Perih kita tuh. Dari setan. Setanlah yang pada akhirnya memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, baru-baru ini viral, cukup ramai ya, si Yahya Waloni. Saya sebetulnya kurang sreg juga kalau mengatakan dia adalah Ustadz Yahya Waloni. Kenapa? Karena dari berbagai sikap, penampilan, tutur kata, gerak tubuhnya, ini di mana mendidiknya? Okay. Di mana mendidiknya? Mengajar, Ustadz itu pengajar, pendidik, pemberi jalan, apalagi kalau di Indonesia, supaya baik di dunia juga selamat di akhirat. Lihat Yahya Waloni yang viral kemarin, dia dengan begitu bangga tanpa ada sedikit penyesalan menabrak anjing sampai pincang. Menurut pengakuannya seperti itu, penuturannya seperti itu. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis kutembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Apakah itu yang menjadi dasar Anda sedemikian rupa tidak berperi kehewanan? Nah, ini kelakuan orang yang punya ekspresi keagamaan. Mungkin menurutnya itu adalah baik, sangat direstui oleh ajaran Islam. Apalagi mungkin akan dapat pahala ketika mencederai, melukai, menganiaya, bahkan membunuh anjing karena hewan najis tanpa didasari ilmu. Emosinya yang mendahului daripada ilmunya. Ilmunya nol, ilmunya nggak ada, dasarnya nggak ada, emosinya yang mendahului. Sehingga segala apa yang menurutnya salah, tanpa dia cross check dulu apa yang menjadi penyebab dia salah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya ngeri melihatnya. Mau seperti apa? Justru dia mencederai nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang harus kita penuh kasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga hewan, bahkan tumbuhan. Ya, bahkan tumbuhan. Apa sih dasarnya? Atau memang ada hadis yang menyuruh Nabi Muhammad untuk membunuh kalbun. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amaro bikitalil kalbi. Benar, Rasulullah pernah menyuruh membunuh anjing hitam, ya. Kecuali anjing penjaga kebun, anjing teman berburu, dan
Anjing, intinya anjing yang punya manfaat. Selain daripada itu silahkan bunuh. Itu adalah Rasulullah. Ya, sahih hadisnya. Betul. Tetapi kalau Anda agak sedikit membaca-baca, membaca-baca referensi, kan sudah dimansuh, dihapus hadis itu oleh pendapat Imam Haramain, ya. Beliau mengatakan, kalau tidak dengan sebab-sebab yang jelas, tidak membuat kita celaka, tidak membuat kita madarat, ya nggak boleh kita semena-mena menganiaya tanpa alasan yang jelas, bahkan membunuh anjing tanpa alasan yang jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagian, coba kalau misal mau perbandingan antara Yahya Waloni dengan anjing, mulia mana sih? Mulia mana antara Yahya Waloni dengan anjing? Manusia lah, khususnya Yahya Waloni dengan anjing. Anjing itu tidak disuruh oleh Allah untuk beribadah. Enggak, dia bakal menjadi makhluk yang kemudian mungkin hanya sekedar hidup. Enggak ada catatan akhir di akhirat kelak. Hanya sekedar memenuhi keinginan Allah yang menginginkan untuk anjing ada di dunia hidup mendampingi manusia. Tetapi manusia yang disuruh ibadah oleh Allah, yang disuruh mencintai seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh tumbuhan, kadang-kadang tidak melakukan itu semua, termasuk Yahya Waloni. Saya kira dia abai terhadap perintahnya yang harus mencintai seluruh makhluknya. Apa dosa anjing itu? Apa sih dosanya? Dibanding Anda Yahya Waloni, saya kira anjing tidak punya catatan amal baik dan buruk. Anda Yahya Waloni, manusia, punya. Masih ingat kan cerita seorang pelacur? Itu hadisnya sahih. Yang dengan kasih sayangnya kepada makhluk Allah, seekor anjing kemudian menjadi sebab, menjadi wasilah rahmat Allah, kasih sayang Allah kena kepada dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi ahli surga. Seorang pelacur memberikan cintanya kepada anjing yang menurut ente mungkin Yahya Waloni harus dihabisi karena najis, harus dianiaya, harus dibunuh karena najis. Faktanya, hadisnya jelas, seorang pelacur, dia menjadi masuk surga akibat mengasihi, mencintai, ada rasa iba, ada rasa kasihan kepada anjing. Rahmat Allah turun kepadanya, ampunan Allah turun kepadanya akibat anjing. Masih ingat kan cerita itu populer? Nah, inilah sebab kalau orang tidak punya rekam jejak agama, tidak ada ngaji, tidak ada ini, tidak ada itu, belajar dari buku-buku, nyomot sana nyomot sini, ambil Quran terjemahannya baca, ambil hadis terjemahannya baca, tanpa tahu asbabun nuzulnya, akhirnya salah kaprah. Lagian keluarnya hadis Rasulullah yang menyuruh untuk membunuh anjing, pada saat itu anjing sedang tidak beres dengan manusia. Artinya anjing galak, anjing gila, anjing ugal-ugalan yang membahayakan manusia. Kalau anjingnya ramah, anjingnya baik, apa dosanya sehingga Anda melukai?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu asbabun nuzulnya. Kenapa keluar hadis tersebut yang menyuruh membunuh anjing? Anjingnya anjing apa dulu? Bukan setiap anjing kita lempari kalau ada. Goblok gitu namanya. Allahumma sholli. Lihat raut muka. Allah begitu bongah, begitu sombong di hadapan jamaah, seolah-olah membanggakan dirinya yang sudah melukai anjing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perih kita sebagai umat Islam melihat ada seorang penceramah yang melukai ajaran-ajaran Islam. Perih kita tuh. Sadarlah, mari kita sadar semuanya. Orang-orang seperti Yahya Waloni ini ya pantas sekali dijadikan guru, dijadikan dia sebagai pemandu supaya baik di dunia juga di akhirat. Silahkan jawab masing-masing. Saya melihat dari gesturnya, dari tutur katanya, dia itu orang sangat pongah. Jangan-jangan ketika dia sedang membacakan Al-Quran, jangan-jangan ketika dia sedang membacakan hadis, menafsirkan Al-Quran dan hadis, bukan ayat Al-Quran dan hadisnya yang memandu, tetapi emosinya yang justru mengendalikan ayat suci, dan emosinya yang justru mengendalikan hadis. Jangan-jangan seperti itu. Berbahaya. Al-Quran dia tafsirkan dengan emosinya, hadis dia tafsirkan dengan emosinya. Bahaya. Bahaya. Yang memandu bukan ayat suci pada akhirnya, tetapi emosi dari setan. Setanlah yang pada akhirnya memandu. Berbahaya ini ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.